Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Agromania, tidak bosan-bosan saya selalu mendoakan kalian agar senantiasa diberikan sehat walafiat dan tetap semangat dalam beraglonema. Untuk teman-teman bunda-bunda yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja singgah di channel ini, dukung terus Aglonema Indonesia dengan cara subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa nyalain juga loncengnya agar kalian dapat info terbaru seputar Aglonema dari channel ini. Oke, langsung aja. Hari ini saya mau sharing aja sih. Ini kegiatan yang biasa dilakukan ya sama teman-teman, yaitu adalah reporting. Ini ada Aglonema Big Roy yang pertama, yang kedua adalah Aglonema Widuri. Prosesnya kurang lebih sama, tapi alasannya ini berbeda ya teman-teman ya. Berbeda. Nah, ini Widuri ini saya tanam menggunakan media tanam pasir Malang. Saya juga sudah menyiapkan media tanam, ya, insya Allah ya, medianya ini poros teman-teman, memiliki aerasi yang cukup dan mudah-mudahan full nutrisi juga untuk aglonemanya. Oke, lanjut, kita akan kerjakan untuk aglo yang pertama. Langsung saja kita bongkar aglonemanya. Kita pencet dulu biar mudah melepasnya. Ini kurang lebih media tanamnya sudah 6 bulan kurang lebih ya teman-teman ya, karena dari awal pemisahan dari induknya ini menggunakan media tanamnya juga waktu itu media tanam seadanya karena saya kehabisan media tanam, jadi beli di toko tanaman terdekat yang sebagian besar komposisinya itu biasanya kan ada kohe gitu ya, ada kohe, ada juga sebagian tanah dan tanah humus. Dan dalam waktu kurang lebih 6 bulan ini kondisi udah seperti ini. Ini sudah, kalau saya sih sudah sudah aus ya teman-teman ya, karena kondisinya kalau untuk aglonema ini kehilangan porositas juga nggak bagus gitu kan, kehilangan aerasi juga nggak bagus media tanamnya, menyebabkan media ini jadi padat, jadi akan mengganggu sekali untuk pertumbuhan aglonema. Kita cuci dulu untuk mengetahui kondisi akarnya, apakah ada yang lonyot atau tidak teman-teman. Nah, ini kita lihat akarnya ini sebagian besar 85% sih akarnya bagus karena berwarna hijau dan berwarna putih, tapi akar tua ada beberapa akar tua yang harus saya tanggalkan teman-teman, karena memang akar tua ini sangat beresiko ya, karena kalau sudah tua itu dia nggak produktif lagi, cenderung lebih mudah lonyot dan busuk. Jadi kalau misalnya sampai itu terjadi, kalau teman-teman ini lupa untuk reporting, nah ini awal mula jamur, bakteri, virus masuk itu dari lonyotan akar tua tersebut, nanti bisa membahayakan pertumbuhan aglonemanya. Untuk aglonema ini saya reporting karena alasan media tanam yang sudah tidak layak lagi teman-teman. Media tanam aglonema itu harus bagus, biasanya yang memiliki porositas tinggi, jadi kalau air disiram itu dia nggak mengendap terlalu lama dan nggak terlalu banyak juga gitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak dan terlalu lama mengendap, biasanya akan membahayakan perakaran pada aglonema kalian. Langsung aja, kita sekarang sudah masuk ke step selanjutnya, yakni adalah penanaman kembali untuk aglonemanya dari pot 10 ke pot 12 teman-teman. Jadi salah satu tujuan reporting itu adalah yang prinsipnya adalah memberikan ruang tumbuh bagi aglonema kalian. Karena sering berjalannya waktu itu aglonema akan semakin membesar ya, baik dari segi akar semakin banyak, batang, tangkai, daun akan semakin besar dan semakin rimbun. Jadinya kalau reporting yang nggak dilakukan, bisa saja tanaman ini menjadi kerdil, layu, atau bisa juga mati teman-teman. Atau bisa juga ada yang beberapa tanaman yang menjadi lambat tumbuhnya. Nah, untuk 1/4 media tanam saya taburi dengan pupuk slow release. Ini saya menggunakan Osmocote ukuran 13 komposisinya. Jadi berharap bahwa nutrisi yang dimiliki di dalam media tanam ini dapat mencukupi kebutuhan dari si aglonema teman-teman. Nah, ini sudah rapih untuk aglonemanya.
Untuk aglonema bikro ini saya nggak rendam ya teman-teman ya, jadi saya siram aja lalu saya taruh di tempat yang redup karena memang tadi ada sedikit pruning akar, riset akar, ada sedikit luka, jadi saya nggak rendam ini kalau saya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau udah biasa direndam ya monggo-monggo saja. Siram kocor ini juga tujuannya selain siram kocor ini dapat menghilangkan residu-residu dari media tanam terbawa ya. Kalau residu-residu jahat kan bisa terbawa sama air gitu, jadinya memang bagus sih kalau bisa sampai poros ya. Oke, selesai untuk aglonema yang pertama ini kita kerjakan. Nanti kita lihat di aglonema yang kedua, saya punya widuri. Widuri ini kurang lebih sudah hampir 2 bulan pasca saya pisah dengan bonggolnya ya. Nanti kita cek dalam 2 bulan apakah sudah ada akar yang tumbuh atau belum gitu, karena pertumbuhannya daunnya belum bisa maksimal dan saya lihat di daun atasnya itu ada yang sedikit lanuk tapi kebalik. Oke, ini dia widuri ya. Beberapa waktu lalu juga ada di unboxing saya juga, di video-video sebelumnya ada unboxingnya. Ini kemarin sempat saya tanam tanpa akar, bawahnya ini saya dasari dengan coco fiber, jadinya untuk tetap menjaga kelembaban di dalam media tanam. Nah, ini saya cuci dulu biar kita tahu ya kayak gimana sih penampilan akar di 2 bulan gitu dengan menggunakan pasir malang. Sebelum saya siapin dulu potnya, ini saya nggak ganti pot ukuran besar lagi, saya hanya ganti media tanam aja ya teman-teman ya, karena akarnya juga belum terlalu banyak, jadi saya hanya mengganti media tanamnya saja supaya dapat menggunakan media tanam biasa. Nah, ini dia akarnya teman-teman, kurang lebih sekitar ada 1, 2, 3, ada 4 helai. Ada 4 helai aja, tapi kurang lebih ukurannya ada yang 2 cm sampai dengan 8 cm mungkin ya, ada salah satu yang 8 cm dan di warna putih. Alhamdulillah berhasil saya tanam menggunakan media pasir malang dan saya tancapkan di floral foam, jadi cukup efektif ya untuk untuk penanganannya. Ini saya kalau menggunakan pasir malang kan mineralnya, nutrisinya nggak terlalu banyak ya teman-teman ya, jadi memang harus kalau saya itu kemarin menggunakan nutrisi slow release itu, jadi yang utama juga gitu, karena kalau hanya pasir malang dia mineral kurang. Jadi dalam 2 bulan sekalian saya repotting, saya cek akar ya, sekalian saya ganti media tanam. Kalau sudah diganti dengan media tanam kayak begini, nutrisinya insya Allah sudah cukup memenuhi kebutuhan nutrisinya untuk menunjang proses fotosintesis, dan harapannya agar widuri ini bisa tumbuh lebih maksimal lagi ya. Syukur-syukur bisa cepat rimbun ya kan, bisa cepat beranak lagi gitu. Wah, senang banget udah petani begini mah. Oke, kita siram kocor juga sama seperti yang lainnya, siramnya juga kocor juga, jadi jangan takut-takut, jangan ragu-ragu, siram aja kayak biasa. Kalau medianya bagus insya Allah air langsung turun ya. Untuk media tanam ini memang tidak ada patokan tertentu, dibagi di lain wilayah, lain daerah, kadang penggunaan dan komposisinya itu berbeda-beda, jadi bisa dikembalikan kepada teman-teman dan para bunda sekalian, disesuaikan dengan kondisi keadaan iklim di rumah masing-masing ya gitu. Kalau saya kebetulan adanya di Bogor, wilayahnya cenderung lebih sejuk gitu dan dingin, jadi kadang agak kelembabannya lebih tinggi. Nah, ini dia anakannya, ini bonggolannya yang saya pegang ini. Nah, ini 2 bulan ini dia sudah tumbuh tunas ya, cingip apa namanya cingip ya, lumayan, kurang lebih sekitar 1 cm, dan waktu itu masih sebawa akar ya. Kalau yang ini saya kalau nggak salah masih bawa akar, dan saya langsung berikan media tanam biasa, jadinya untuk menopang nutrisinya ya udahlah sekalian gitu. Dan alhamdulillah setelah 2 bulan dia tumbuh tunas.
Nah, selanjutnya setelah kita taruh di pot ya, media tanam sudah ganti media tanam. Sekarang perlakuan selanjutnya adalah kita rendam dengan rendaman B1. Kebetulan saya punya B1. Untuk teman-teman yang merendam dengan atonik juga boleh kalau ada ya, atonik. Perendamannya kalau saya ini sekitar 6 jam sampai dengan 12 jam. Jadi ya kira-kira aja, dan dalam perendaman juga nggak ada rumus tertentu yang harus 1 jam, 2 jam, 3 jam atau berapa jam gitu. Yang penting kondisi tanaman Aglonema kaliana itu dalam kondisi yang fit gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya direndam. Nah ini dia, hanya untuk komposisinya saya hanya menggunakan kurang lebih 1 mili untuk B1 nya untuk ukuran air 1 liter teman-teman. Buat para bunda, kalau saya kebetulan ada akuarium yang tidak digunakan, jadi saya manfaatkan untuk media perendaman teman-teman. Kalau teman-teman ada baskom, pakai baskom silakan, mau pakai ember ya silakan, mau di kolam juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Prinsipnya itu adalah berendam. Baiklah teman-teman, sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.